Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita seperti biasa. Malam ini kita lanjutkan jalan-jalan kita di Yunani. Ketemu dengan aliran yang satu masa dengan Epikurianisme. Malam ini kita ketemu dengan Stoikisme. Tulisannya kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai huruf C. Bacanya boleh, kalau pakai Inggris bacanya jelas Stoicisme. Cuma di Indonesia kan pakai huruf K. Ada juga yang tetap pakai huruf C. Stoicisme di beberapa buku filsafat tetap pakai C. Ada juga yang pakai aslinya, biasanya tidak sebagai aliran tapi sebagai kelompok. Biasanya pakai kata-kata Stoa. Kaum Stoa. Stoa itu dari bahasa Yunani yang artinya teras. Kalau di dalam masjid ini bukan Stoa. Stoa itu di depan sana. Jadi kalau pengen niru kaum Stoa, ngajinya di lapangan basket itu. Ya, bismillah ya, kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu pemikiran filsafat yang sangat, sangat islami. Ya, padahal ini jauh loh sebelum Islam datang. Tapi gagasan-gagasannya sangat Islam. Orang yang hanya baca judulnya kayak minggu lalu ngertinya Epikuros itu bayangannya Yunani. Yunani itu wong kafir kabeh mesti. Tapi kan gagasan-gagasannya Islami. Wong yo hasilnya akal. Akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pembagian filsafat itu seperti apa? Saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis. Pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya, filsafat Islam itu Ibnu Rus, Farabi dan kawan-kawan. Kalau kayak Stoik ini filsafat yang Islami. Hampir semua filsafat itu menurut saya ya Islami. Asal dia diletakkan di konteksnya yang pas, dia akan berguna. Kelemahan kita selama ini kan melihatnya selalu in general dalam setiap konteks. Tapi bahkan pikiran-pikiran yang kelihatannya sangat destruktif pun kalau kita meletakkannya pas, situasinya pas, kondisinya pas, itu akan sangat berguna. Wong barang baik pun kalau situasinya tidak pas juga tidak ada gunanya. Teh ini kalau dikasihkan sekarang, saya minumnya nanti, itu pas. Tapi jam 3 subuh kamu dodok-dodok pintu rumahku hanya untuk ngasih teh ini. Teh ini tidak jadi sumber kebahagiaan, sumber nesu mesti. Jam 3 subuh cuma bawa teh. Kalau jam 3 subuh kamu ngetuk-ngetuk pintu, ya nggawa duit 2 karung gitu, ya tidak apa-apa, seneng aku. Nah, kalau cuma bawa teh ya enggak. Jadi ruang dan waktunya enggak pas. Ada yang pernah tanya ke saya, mahasiswa, Pak, ternyata masih banyak loh Pak orang yang enggak suka filsafat. Lah terus kenapa? Biasa aja kan, itu enggak luar biasa. Bahkan ngaji ini mungkin yang enggak suka juga banyak, dan itu kan biasa. Emangnya kita ini mesti baik kan enggak? Kita mesti benar kan juga enggak? Ya kan? Bistik itu baik bagi yang giginya lengkap. Orang tua yang sudah ompong tidak ada giginya, tidak iso, paling cuma dimut. Ya kan? Kacang atom itu bagi balita membahayakan, bagi kamu baik, bergizi. Ya maka ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan itu tidak harus wow, biasa aja, memang begitu. Jangankan filsafat,
Wong agama atau apapun yang mesti baik pun kalau konteksnya tidak cocok ya kayak merentah orang sholat, itu kan ya nggak mesti baik. Kadang-kadang orangnya sudah sholat diperintah lagi kan ya nggak baik. Atau bahasanya Cak Lontong, orang sedang sholat kok diperintah, ya nggak baik juga. Biarkan sholatnya selesai baru diperintah. Nggak harus kaget kalau ada yang bilang, wah filsafat itu merusak, oh filsafat itu sesat. Ya biasa aja, macam-macam juga begitu, nggak cuma filsafat. Nabi Muhammad aja ya disesat-sesatkan. Ya jadi biasa aja lah, nggak harus wow. Saling tidak cocok, saling beda pendapat itu biasa. Cuma jangan sampai ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi beda pendapat itu yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru merusak semuanya. Ekspresikan dengan baik. Jangan sampai batalnya sholat satu orang bikin batal kita semua sak masjid. Hari ini kan umat Islam itu begitu. Mungkin satu orang batal, yang lain ikut batal semua gara-gara satu orang ini. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai kayak anekdot itu loh, ada orang sholat imamnya kentut, terus makmumnya yang satu bilang, imam kok kentut, batal itu. Oke. Nanti temennya yang satu, sholat kok ngomong, batal sampean. Temennya yang satu lagi, loh kamu juga ngomong, kamu juga batal. Yang terakhir bilang, wah berarti yang gak batal cuma aku nih di masjid ini. Akhirnya batal kabeh. Itu persis hari ini kamu maki-maki yang tidak kamu setujui dengan cara maki-maki. Oke. Kok sampai situ tadi ngomongnya? Stoikisme, kembali ke sini ya. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang dan yang diadopsi yang Stoik ini. Bahkan di Islam juga begitu. Kalau ada yang tertarik, ada tokoh teolog kontemporer namanya Joseph Van Es. Joseph Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi Islam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu. Dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya Aristoteles, tapi logikanya Stoa, gaya Stoik. Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles, tapi katanya Joseph Van Es enggak. Yang diwarisi itu Stoa, gaya Stoik. Oke, mari kita lihat Stoik ini seperti apa. Stoik ini filsafat yang paling panjang umurnya. Di catatan saya itu tokoh-tokoh Stoik diawali dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ketiga sesudah Masehi. Sekitar 500 tahun. Fase-fasenya pun juga panjang. Biasanya orang membagi 3, fase awal, fase tengah, sama fase akhir. Fase awal itu nanti Zeno, diawali Zeno. Kalau fase tengah diawali Poseidonis itu, dan nanti fase akhir ada Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca. Yang tak tampilkan di gambar ini 3 orang. Yang paling atas itu Zeno, mbahnya Stoik. Yang di bawahnya itu Epictetus, dan yang paling bawah itu Marcus Aurelius. Zeno ini filosof, kalau Epictetus itu budak, kalau Marcus Aurelius itu kaisar Romawi yang sekaligus filosof.
Jadi umurnya panjang, pengikutnya mulai budak sampai raja. Dan ya semuanya filosof. Hati-hati dengan nama Zeno. Zeno di Yunani ada dua. Nanti ada Zeno dari Elia. Ini prasokratik. Nanti dikenal pikiran-pikirannya tentang paradok-paradok itu. Kalau ini Zeno dari Citium, daerahnya. Pikiran-pikirannya ya dia pelopor filosof Stoa. Dia ini sebenarnya nanti gurunya kelompok yang kita bahas minggu depan, sinisisme. Harusnya sinisisme lebih dulu, cuma terlanjur saya ngomongnya belakangan, ya wis kadung biyen. Nggak masalah, nanti kamu muternya dibalik, nggak apa-apa. Ya memang cirinya beda sih, tapi ada kedekatan di beberapa pikiran. Jadi Zeno yang mbahnya Stoa ini muridnya siapa? Kelompok sinisme. Sinisme ini nanti yang meneruskan gagasannya Sokrates. Zeno ini mengidolakan Sokrates. Jadi awalnya dia ini pedagang dari luar Athena. Waktu dia dagang di Athena, baca-baca buku tentang Sokrates. Dari situ dia jatuh cinta sama Sokrates, orang yang mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Itu Zeno. Kemudian nanti dia ini dikenal filosof yang fatalistik, bahwa alam semesta ini sudah takdirnya, segalanya sudah ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu Zeno, sehingga dia matinya ya dia meninggal milih sendiri waktunya. Itu Zeno. Ya, milih sendiri, bukan kayak para wali terus tahu tanggalnya mati. Kalau hari ini mungkin tanda petik ya, semacam orang bunuh diri, tapi ya enggak tahu juga. Jadi saat dia tua, satu ketika dia keluar habis ngajar itu terus jatuh. Waktu jatuh itu dia terus ngomong begini, ya sudah, kalau sekarang saatnya kamu manggil aku datang. Sekarang saatnya aku datang, tapi gak usah kesusu, aku ini sudah tua. Setelah itu terus langsung nafasnya berhenti. Ya, kalau dia Islam mesti kamu menyebutnya wali. Jadi ujuk-ujuk saat itu juga ada yang bilang enggak, itu sengaja nafasnya ditahan itu. Ini ya susah ya, bunuh diri dengan cara nahan nafas itu ya enggak gampang loh. Ada yang bilang begitu. Itu gagasannya Zeno. Nanti Epictetus ini dia mantan budak yang kemudian dibebaskan terus jadi filosof. Kalau Marcus Aurelius itu raja Romawi. Ada lagi tokoh Seneca. Seneca ini penasehatnya Kaisar Romawi juga, penasehatnya Nero. Kalau Seneca dihukum mati sama Nero karena dianggap konspirasi mau bunuh Nero. Disuruh ngiris nadinya sendiri. Tidak cuma satu, nadi di kaki, nadi di leher, nadi di tangan, semua disuruh ngiris sendiri. Tidak mau capek-capek keluar biaya untuk hukuman mati. Itu Seneca. Tulisan-tulisannya banyak. Oke, bismillah, kita mulai ya belajar Stoik. Eranya itu di buku-buku ada banyak, silakan dibaca sendiri yang sejarah. Kita mulai. Yang pertama, sebelum masuk ke pikiran, kita awali dari asumsinya. Orang-orang Stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan pola tertentu. Kita menyebutnya sunnatullah. Prinsip-prinsip rasional, logos. Jadi alam ini berputar tidak kebetulan. Ada polanya, ada patternnya, ada tujuannya. Kamu jadi manusia dilahirkan
Di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa, kucingmu tiba-tiba beranak 3 dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa mbok anggap katanya Allah ini, aku menciptakan kamu itu iseng aja? Enggak. Ya abasa itu kan main-main, bahasa sekarang kan iseng. Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng, boh. Itu kan tanyaannya Allah begitu. Enggak, aku serius. Kalau bahasanya Stoik, ada logosnya, ada pola rasionalnya, ada tujuan, target, ada desainnya. Gelas itu dibikin semacam itu kan ada polanya, ada logosnya. Orang yang bikin gelas, bayangannya itu nanti diminum manusia, diminum orang. Orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya. Kan bikin gelas ini kan membayangkan itu. Karena tujuannya untuk manusia, maka desainnya semacam itu. Itu kan namanya tidak asal. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu, kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti kita menyebutnya sunnatullah, atau kadang disebut hukum alam. Itu logosnya. Ya hukum alam itu kayak gelas ini loh. Ini tutupnya ya, ini tutupnya, ini gagangnya. Yang dipegang ini, jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan gitu. Itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu. Dia ada polanya. Pahami ini. Kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Nggak ada sedotannya ya jangan disedot. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia, di situ ada logos manusia. Alam semesta ada logosnya Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari logosnya Allah ini mirip pikiran tentang panteisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan, sepi, tidak ada siapa-siapa, nemu laptop, oh ada manusia mesti di sini. Ya kan? Kamu jalan-jalan di Mares misalnya, tiba-tiba nemu jaket, mesti ada manusia di sini. Nggak mungkin bukan manusia. Yang bikin itu jelas coraknya corak manusia. Itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ, tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajalli. Jadi corak ketuhanannya terasa. Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dari situlah nanti ada divine reason. Jadi yang kita menyebutnya hukum alam. Dan ini sifatnya pasti. Sepasti gelas ini. Bahwa ada gagangnya, minumnya dari situ, naruhnya semacam itu. Kalau kebalik naruhnya ya tumpah. Berhadapan dengan gelas ini kan kamu nggak bisa, kita kan bebas pak, mau tak minum dari bawah, kan suka-suka saya, ya minum nanti tidak keluar airnya. Dari situ nanti lahir gagasan bahwa alam ini sudah diciptakan dengan hukumnya, semua tinggal mengikuti hukum ini.
Itu yang nanti dalam filsafat namanya fatalistik. Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya, tinggal dijalankan, termasuk manusia. Oleh karena itu, agar desain tadi berjalan, hasilnya sesuai yang kita inginkan, semuanya harus menjalankan perannya masing-masing. Termasuk manusia. Ya, manusia ya jadilah manusia yang baik. Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan, jangan jadi barang, benda. Berperanlah sebagai manusia. Tutupnya gelas, ya jadilah tutupnya gelas. Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas. Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan, alam semesta akan chaos. Kalau itu gelas, kamu nggak bisa minum. Harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya buyar. Sama, ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi, yang terjadi kacau. Kalau sudah kacau, ya tujuan tadi, grand design tadi, tidak ada manfaatnya, merusak. Sama kayak laptop ini, kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mesti kacau. Harusnya dia keyboard, tapi pura-pura jadi mouse, harusnya layar, pura-pura jadi kabel, susah. Mesti kacau. Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan Stoa. Awalnya di situ. Dari situ terus berarti manusia juga begitu, iya. Manusia juga begitu. Manusia itu bagian dari alam. Istimewanya apa? Dia punya nalar, punya reason. Satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia. Bagian apa yang nyambung? Reasonnya, nalarnya, akalnya. Akal ya, bukan otak. Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme. Kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal. Ini diawali dari Sokrates, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya. Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. Itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah. Jadi tugasmu sebagai khalifah itu apa? Menjaga agar lingkunganmu, alam sekelilingmu itu berjalan sesuai hitohnya masing-masing. Yang sapi ya biar berperan jadi sapi, yang kambing jadi kambing, yang padi jadi padi, yang manusia jadi manusia. Dan manusia punya tugas ngopeni alam semesta dan ngopeni dirinya. Itu asumsinya tentang manusia. Dari situ akan lahir harmoni. Jadi yang pertama, alam itu sudah ada hukumnya. Alam berarti manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu dia punya akal, punya nalar yang membedakan dari yang bukan manusia. Maka mikir itu penting, akal itu penting. Nah, filsafat ngajari kita cara pakai akal. Akal itu penting tapi nggak dipakai, ya nggak ada gunanya. Jadi latihan mikir itu penting. Karena kalau kita mikirnya nggak benar, sama saja akal kita nggak fungsi. Kalau akal kita nggak fungsi,
ya berarti kayak kita tidak punya akal. Padahal ketika tidak punya akal, manusia kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya manusia itu binatang yang berpikir. Berarti binatang, kalau manusia minus berpikirnya, tinggal binatangnya. Hati-hati, kalau kamu tidak mikir berarti statusmu turun dari manusia jadi binatang. Oke, jadi manusia itu berpikir mandiri, tapi dia juga terikat oleh hukum alam. Karena dia bagian dari alam semesta. Salah satu elemennya. Kalau manusia kacau, ya lingkungan sekelilingnya juga akan kacau. Maka manusia harus berpikir, bertindak, berperilaku sesuai dengan keselarasan alam semesta.